Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Reni Marsyitoh, dan tak lupa juga teman-teman yang sangat berbahagia dan sangat saya banggakan. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kelimpahan, kenikmatan, serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang begitu barokah ini. Sholawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang mana beliau telah menuntun kita umat manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baik, di sini saya akan sedikit berpidato atau berceramah tentang tujuan hidup seorang muslim. Ada satu doa pendek yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran kepada kita semua. Doa ini merefleksikan kita terhadap tujuan hidup kita sebagai seorang muslim, sehingga banyak orang menyebut doa ini sebagai doa sahu jagat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan di dunia ini dan berikanlah kami kebahagiaan di akhirat nanti, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Dunia dan seluruh isinya sesungguhnya merupakan tujuan hidup jangka pendek dari setiap pribadi muslim. Tujuan jangka pendek yang mengantarkan kita kepada tujuan jangka panjang, yakni akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan adanya akhirat merupakan etika dalam kehidupan seorang muslim. Dia tidak terjebak menghalalkan segala cara. Dunia ini tujuan jangka pendek. Ambil apa yang perlu, nikmati apa yang boleh, tapi ingat, jangan sampai membuat cacat akhiratmu karenanya. Nah, inilah yang membedakan kita dengan yang lain. Iya sih, saya kepengen kaya, tapi kalau saya korupsi, bagaimana akhirat saya nanti? Iyalah, saya kepengen naik pangkat, tinggi jabatan, tapi kalau saya fitnah orang, hantam kiri sikat kanan, teman jadi lawan, lawan pun jadi teman, bagaimana akhirat saya nanti? Nah, inilah yang melahirkan etika pada tata cara bagaimana kita mencapai tujuan dunia ini. Untuk mencapai suatu tujuan, kita tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan itu. Karena apa? Tidak satu perbuatan di dunia ini yang bagaimanapun kecilnya yang tidak berefek pada akhirat. Jadi, raihlah duniamu, nikmati apa yang boleh dan ambil apa yang perlu. Tapi pada sisi lain, jaga, jangan sampai membuat cacat akhiratmu nanti. Nah, seorang muslim yang baik tentu yang pandai meraih dua tujuan ini. Tujuan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita semua bahwasanya bukan orang yang terbaik di antara kita orang yang mementingkan kepentingan akhirat dan menyia-nyiakan dunianya. Juga bukan orang yang terbaik di antara kita orang yang mementingkan dunianya dan menyia-nyiakan akhiratnya. Tapi orang yang terbaik di antara kita semua adalah man jama'akuma, orang yang pandai mengkomben antara kepentingan dunia dan keperluan akhirat nanti. Nah, untuk mencapai tujuan ini, tujuan dunia sebagai tujuan jangka pendek dapat kita raih melalui ilmu, dengan sains, dengan pengalaman, maupun dengan faktor nasib. Itu semua bisa kita raih. Dengan banyaknya ilmu dapat kita mudah meraih dunia.
Dengan banyaknya kita pengalaman, makin mudah kita meraih dunia. Atau karena faktor nasib, kita mudah meraih dunia. Sementara akhirat hanya bisa diraih dengan prestasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat meraih dunia dengan cara prestasi ilmu, prestasi pengalaman, maupun karena faktor nasib. Dan sementara akhirat dapat kita raih hanya prestasi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada efek dunianya, baik dari sholat kita, dari zakat kita, maupun dari haji kita, atau dari puasa kita, itu semua karena faktor science effect. Tapi sasaran utamanya adalah akhirat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk mencapai dua tujuan ini, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan alat untuk mencapai tujuan. Di dalam usul fikih dijelaskan bahwasanya liwasail hukmil maqasid, alat dan tujuan hukumnya adalah sama. Semisal saudara wajib naik loteng, maka tidak akan bisa naik loteng kalau tidak ada tangga. Nah, adanya tangga ini wajib hukumnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan alat untuk mencapai dua tujuan ini, fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Apa alat itu? Mari kita buka Quran surat At-Taubah ayat 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah, astara, membeli, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, anfusahum, diri mereka, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahumul jannah, bagi mereka adalah surga. Nah, di dalam ayat ini ada sebuah transaksi yang sangat transparan. Pembeli Allah, penjual kita, orang-orang mukmin. Barangnya adalah anfus dan amwal, diri dan harta, dan harganya adalah surga. Harta itu apa? Segala kekayaan yang kita miliki, uang, jabatan, tanah, rumah, dan semuanya, dan lain sebagainya. Lalu anfus, diri itu apa? Semua kekayaan yang ada pada pribadi kita, kemampuan, ide, skill, gagasan, maupun prestasi kita, itu semua merupakan diri, anfus. Nah, untuk mencapai tujuan jangka pendek, maka harta dan diri kita harus menjadi rahmah bagi lingkungan sekitar. Dan untuk mencapai tujuan jangka panjang, tujuan akhirat, maka harta dan diri kita harus mencapai dan menunjang kepada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah alat kita untuk mencapai dua tujuan ini. Tujuan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dengan kata lain, yang alat jadikanlah sebagai alat, dan tujuan jadikanlah sebagai tujuan. Jangan engkau jadikan alat sebagai tujuan, karena kalau alat engkau jadikan sebagai tujuan, kalian akan kehilangan tujuan yang sebenarnya. Dan lagi-lagi kita akan terjerat dengan yang namanya fata morgana. Kita sangka kita sudah sampai kepada tujuan itu. Kita kira tujuan itu adalah tujuan akhir bagi kita semua. Tapi itu semua hanya alat untuk mencapai fid dunya hasanah fil akhirati hasanah. Jadi seberapa banyak kekayaan kita itu hanya alat. Dan seberapa tinggi jabatan kita, dia itu cuma alat untuk mencapai fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Semoga di bulan Ramadan ini puasa kita dapat menyadarkan kita dari yang memperalat, yang memang alat, dan menjadikan tujuan sebagai tujuan. Nah, itulah
sedikit pidato dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata-kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.